Oke, saya ulang ya. Kita kembali untuk mencari jurnal. Saya ulang mulai dari mencari jurnal. Kita masuk melalui sinta.kemdikbud.go.id. Setelah itu kita enter. Dari sini kita kemudian akan diarahkan menuju websitenya Sinta. Sinta adalah tempat bernaung jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi. Jadi kalau jurnal yang baik itu dia harus sudah memiliki akreditasi Sinta. Dan Sinta itu sifatnya dia bertingkat-tingkat. Semakin baik jurnal, maka rankingnya ya akan semakin tinggi. Ranking 1 itu adalah Sinta 1 atau Sinta dengan ranking 1 itu adalah jurnal dengan kualifikasi yang paling baik. Lalu kemudian disusul dengan Sinta 2 atau jurnal dengan ranking 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, teman-teman kemarin, berdasarkan dari tugas, Bu Noni minta untuk mengumpulkan jurnal Sinta 3 dan jurnal Sinta 4. Ya kan, kemarin yang berbahasa Indonesia. Kalau sudah, ini author tadi kita ganti dengan jurnal pada sisi sebelah kiri. Ya, kita ganti. Kalau kecepatan ngomong ya, nanti bisa diulang. Jadi tadi di sini ada tulisan author, kita ganti menjadi jurnal. Jika sudah, kita mencari sesuai dengan bidang ilmu kita. Misalnya bidang ilmu kita manajemen. Kita klik sebenarnya ini karena saya sering nyari, mending ditulis aja. Manajemen. Kita tulis, lalu enter. Dari sini, kemudian kita akan mendapat berbagai macam jenis jurnal. Ini ada jurnal manajemen hutan, ada jurnal ilmiah bidang akuntansi manajemen, ada Altanzim manajemen pendidikan, gitu ya. Jurnal manajemen dan kewirausahaan, media ekonomi dan manajemen, dan banyak lagi. Nah, agar kita kemudian lebih terfokus, gitu ya, dengan jurnal ekonomi, biar nggak ada nih yang jurnal manajemen hutan gitu. Kita kan bukan jurusan kehutanan gitu ya. Dan ini Sinta 1, ranking 1. Ini menunjukkan ranking, ini menunjukkan nama jurnal. Di dalam jurnal itu nanti ada artikel-artikel yang kemudian kita siap untuk jadikan rujukan. Nah, kita filter agar jurnal yang muncul itu hanya jurnal-jurnal yang bidang ilmunya ekonomi. Kalau ini biar yang jurnal hutan tropika kayak gini nggak muncul. Caranya gimana? Caranya kita klik filter. Kita pilih jurnal Sinta 3, jurnal Sinta 4, dan subjek area ekonomi. Karena tugasnya Bu Nuni hanya meminta teman-teman untuk mencari Sinta 3 dan Sinta 4 saja. Gitu ya. Jadi Sinta 3 dan 4-nya yang dicentang. Kalau tugasnya 2, ya udah 2-nya dicentang. Cuman karena itu tugasnya cuma 3 dan 4, nggak apa-apa. It's okay. Yang kita centang 3, 4, dan subjek area ekonomi. Setelah itu, kita klik filter jurnal. Maka nanti yang keluar di sini adalah jurnal-jurnal dengan subjek area ekonomi, teman-teman. Gitu ya. Ini sudah keluar subjek area ekonomi semua. Ada banyak sekali pilihan. Ini semuanya tentang Sinta 3 dan Sinta 4. Sebagaimana yang kita inginkan. Ini ada total 154 jurnal di sini ditulisnya rekaman. Page 1 of 16, halaman pertama dari 16 halaman dengan total total jurnal sebanyak 154. Gitu ya. Nah,
Ini saya ini aja milih. Saya pilih jurnal ini aja yang punya UNJ. Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia. Maka gimana caranya untuk kita bisa akses ke sana? Kita klik website. Klik kanan website, open link in new tab. Ya, saya ulang. Misalkan saya pengen nyari artikel dari jurnal riset manajemen sains, maka kita arahkan kursor pada website, kita klik kanan, dan open link in new tab. Gitu ya. Dari sini kita akan diarahkan menuju jurnal riset manajemen sains Indonesia. Nah, nyari artikelnya dari mana, Bu? Kemarin saya sudah sampaikan, ketika teman-teman mau nyari artikel, cari di menu Archives. Ya. Di sini akan didapatkan volume. Jadi jurnal itu dia akan menerbitkan artikel itu biasanya 1 tahun ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, teman-teman. Jadi ini kayak tahun 2002, dia sudah menerbitkan berapa kali? Ini volume 13 nomor 2 2022. Volume 13 nomor 1 2022. Oh, berarti dia sudah terbit 2 kali karena nomor 1 dan nomor 2. Pada volume yang sama, volume 13 dia udah terbit 2 kali karena ini ada nomor 1, nomor 2. 2022 ini menunjukkan tahun terbitnya. Gitu ya. Ini terbit berapa kali nih? Oh, kayaknya terbitnya setahun 2 kali. Karena ini volume 12 nomor 2 2021. Yang di bawahnya ada volume 12 nomor 1 2022. Jadi setahun terbit 2 kali. Nah, ketika salah satu volume teman-teman ini klik, maka kemudian teman-teman akan diarahkan pada artikel. Nah, ini disebut sebagai artikel. Ya, kayak yang Bu Nuni kemarin sampaikan, kadang-kadang kita suka salah terus kaprah gitu ya. Suka salah tapi kaprah karena kita suka ngomong ini namanya jurnal, padahal ini sebenarnya namanya adalah artikel kita sebutnya. Ya. Oke, saya misalnya pengen ini gitu. Ini saya belum cek ya, saya coba cek ini isinya oke nggak. Oh, oke. Ini dia pakai Smart PLS. Oke. Contoh ini ya. Nanti kalau jurnal yang sudah saya jadikan contoh, artikel yang sudah saya jadikan contoh, mohon untuk tidak dijadikan sebagai tugas ya. Jadi silahkan teman-teman cari yang lain, karena ini kan volumenya masih banyak sekali, jadi pilihannya akan banyak. Oke. Oke. Ini contoh dari artikel, teman-teman, atau jurnal, biasanya orang menyebutnya. Nah, nanti setelah ini ada hal yang harus teman-teman kerjakan. Ya, dari jurnal itu tadi. Saya coba
Share screen dulu. Lewat dokumen. Oke, jadi gini. Yang pertama, ketika teman-teman mau membuat resume artikel, yang harus dituliskan adalah nama judul artikel. Judul artikel. Nah, nanti silahkan teman-teman tuliskan. Terus penulis. Siapa penulisnya? Terus kemudian volume, nomor, tahun. Dijelaskan. Terus kemudian nama jurnalnya. Nanti dijelaskan. Nah, selanjutnya yang harus dituliskan adalah masalah penelitian. Nah, masalah penelitian itu adalah sesuatu hal yang sifatnya wajib. Karena masalah penelitian ini adalah ruhnya penelitian. Ruhnya penelitian. Yang membuat penelitian kamu itu jelas, apa enggak jelas, itu berdasarkan dari masalahnya. Gitu ya. Kalau misalnya kalian skripsi, pasti pertama kali yang akan ditanyakan oleh Bapak Ibu dosen penguji, atau pas waktu nanti kamu bimbingan skripsi, pertanyaan Bapak Ibu dosen itu pasti, apa masalah penelitian kamu? Gitu. Jadi memang masalah penelitian itu harus dicari. Masalah penelitian itu harus jelas. Ya. Dan masalah penelitian ini dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, ada namanya practical gap. Practical gap itu adalah masalah penelitian berdasarkan dari kondisi suatu perusahaan, instansi, maupun kejadian. Contohnya apa? Contoh. Misalnya kalau di bidang pemasaran, practical gap itu misalnya terjadi penurunan penjualan dari produk Coca-Cola misalnya. Dari tahun pada tahun 2020 hingga 2025. Itu disebut sebagai practical gap. Ya, jadi adanya penurunan dan ini biasanya harus dibuktikan dengan data. Jadi kalau teman-teman nanti mau nyari masalah, misalkan aku pengen penelitian di Sido muncul. Aku mau melakukan penelitian di Dua Kelinci. Ketika kamu adalah anak pemasaran dan kamu pengen meneliti tentang penjualan yang ada di sana atau mereknya gitu biasanya ya. Kan brand itu kan juga rankingnya naik turun toh kalau teman-teman tahu kayak misalnya marketplace. Marketplace itu rankingnya gimana? Oh, dulu misalnya yang paling ranking paling tinggi kayaknya Tokped deh.
Terus kemudian Tokped-nya kegeser. Sekarang jadi yang paling tinggi adalah Shopee misalnya. Itu juga boleh dijadikan sebagai dasar adanya masalah. Jadi ini penurunan penjualan atau pergeseran. Contoh lain ya yang pemasaran. Pergeseran merek, ranking merek atau brand pada marketplace. Ini boleh. Misalnya kamu memang studi kasusnya pengen di Shopee gitu. Kamu ngelihat aja Shopee pada tahun 2019 dia ranking berapa, 2020 ranking berapa, 2021 ranking berapa. Gitu. Itu disebut sebagai practical gap. Jadi berdasarkan dengan kondisi yang ada. SDM. Apa masalahnya? Misalnya tingginya tingkat turnover intention. Tingginya tingkat turnover intention di perusahaan, di bank aja deh. Biasanya yang turnover intentionnya tinggi itu bank. Bank Mandiri, cabang Semarang. Dibuktikan dengan data. Ya, misalkan dari tahun 2020 sampai 2025. Itu disebut sebagai contoh permasalahan SDM. Atau misalnya lagi, kamu pengen meneliti tentang kecelakaan kerja. Terus kamu dapat data kecelakaan kerja di PT 2 Kelinci pada tahun 2020 hingga 2025. Ini disebut sebagai practical gap atau masalah yang sudah terjadi atau pada perusahaan, instansi maupun pada suatu kondisi tertentu. Gitu ya. Keuangan. Misalkan kamu melihat adanya kredit macet pada BPR something gitu ya, BPR XXX dari tahun 2020 sampai 2025 yang terus mengalami peningkatan. Gitu. Jadi kredit macetnya tuh meningkat terus setiap tahun. Ini semua disebut sebagai practical gap, teman-teman. Ya. Ini disebut sebagai practical gap. Jadi masalah yang didasarkan pada kondisi tertentu yang ada di perusahaan, instansi, ataupun kejadian yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua, ada namanya empirical gap. Empirical gap ini adalah masalah penelitian berdasarkan pada penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian. Ini disebut sebagai empirical gap. Contohnya apa? Misalnya, Mbak Karima pada tahun 2020 melakukan penelitian antara job stress terhadap job stress terhadap
kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja. Itu hasilnya adalah positif signifikan. Namun, Mbak Muntik melakukan penelitian juga pada tahun 2021, pengaruh job stress terhadap kecelakaan kerja hasilnya tidak signifikan. Gitu. Tidak signifikan artinya tidak berpengaruh. Job stress itu tidak mempengaruhi kecelakaan kerja. Kalau ini Mbak Karima, dia mengatakan hasil penelitiannya, oh job stress itu berpengaruh terhadap kecelakaan kerja kok, gitu. Hasilnya signifikan, berpengaruh signifikan. Gini aja deh, biar nggak bingung. Signifikan itu artinya ada pengaruh. Sini tak tulis ya. Artinya ada pengaruh. Kalau tidak signifikan, itu artinya tidak ada pengaruh. Nah, ini menunjukkan adanya hasil yang berbeda dari penelitian. Taunya dari mana? Ya dicari artikelnya. Kalau kamu nemu artikel yang dengan topik yang sama, tapi hasilnya beda, penelitiannya Mbak Karima di jurnal X, dia ngomong job stress terhadap kecelakaan kerja itu hasilnya signifikan, ada pengaruh. Mbak Muntik di jurnal Y, dia melakukan penelitian dengan topik yang sama, hasilnya tidak signifikan. Nah, ini disebut sebagai empirical gap. Masalah didasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya perbedaan hasil. Hasilnya beda kan? Ini yang satu ngomong signifikan, yang satu ngomongnya tidak signifikan. Ini disebut sebagai empirical gap karena dasarnya adalah penelitian terdahulu. Nih teman-teman. Sedangkan kalau ini, ya ini penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian. Ini disebut sebagai empirical gap. Ya. Sedangkan kalau practical gap itu masalah yang didasarkan pada kondisi real, gitu ya, kondisi real yang ada di lapangan. Beda kan? Kalau ini kondisi real, kalau yang satunya adalah penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya inkonsistensi hasil. Ini kalau contoh dari SDM. Misalnya contohnya marketing gitu. Oh, ternyata di marketing itu apa ya topiknya marketing itu? Misalnya kualitas layanan itu berpengaruh apa enggak? Ada yang ngomong berpengaruh terhadap kepuasan. Mbak Karima ngomong kayak gitu. Tapi Mbak Munti ngomong ternyata enggak gitu. Ada hasil yang berbeda. Itu disebut sebagai empirical gap. Dari sini teman-teman bisa paham? Kalau bingung, langsung ngomong aja. Halo? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Jadi nanti kalau misalkan teman-teman itu ditanya sama dosen pembimbing pada saat ngajuin topik, biasanya kan ditanya, apa masalah penelitian kamu? Kamu bisa menjawab itu dari dua hal. Boleh kamu menggunakan practical gap,
yang didasarkan pada kondisi suatu perusahaan, instansi, ataupun kejadian yang ada di sekitar kita, atau kamu juga boleh membahas masalah itu didasarkan dari penelitian terdahulu. Jadi kamu harus nyari topik yang sama. Kalau pengen neliti tentang job stress terhadap kecelakaan kerja, ya cari topik berkaitan dengan itu. Hasilnya kayak gimana? Kamu resume. Gitu. Nah, kita kembali ke jurnal. Kan pertama yang harus kamu jelaskan adalah masalah penelitian, kan? Oke, kita kembali ke jurnal. Ini misalnya. Di sini ada jurnal yang dilakukan oleh Bapak Abdullah Aziz sama Ibu Monika Tiarawati dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Di sini biasanya di bagian pendahuluan. Pendahuluan ini isinya adalah latar belakang masalah, teman-teman. Nah, nanti ketika teman-teman meresum, teman-teman harus bisa mencari apa masalah penelitian dari jurnal ini. Apakah berdasarkan dari practical gap, nanti silahkan ditulis, atau berdasarkan dari empirical gap. Gitu ya. Jadi yang pertama pendahuluan. Kita cek. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berdampak pada pertumbuhan pada segala bidang, seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, serta dampaknya pada perubahan gaya hidup. Pada zaman sekarang, masyarakat memanfaatkan teknologi informasi, ditambah lagi dengan gencarnya perusahaan penyedia jasa internet dalam menawarkan tarif berlangganan internet yang bersaing dan murah, sehingga memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi ini disebut sebagai e-commerce. Ini awal-awal ini biasanya baru pembuka. Nah, nanti akan ada muncul masalah biasanya setelah ada pembuka. Sedangkan pada sistem belanja online, kunjungan pada situs merupakan kunci paling penting bagi sebuah e-commerce. Di mana pada tahun 2018 Indonesia memimpin jajaran negara tertinggi pada pertumbuhan 78%. Ini juga masih berupa informasi, belum merupakan masalah karena dia tidak menunjukkan adanya peningkatan, apa adanya penurunan gitu. Pokoknya cirinya kalau practical gap itu adanya kenaikan atau penurunan. Mesti ada hal-hal yang kayak gitu. Nah, ini misalnya peringkat. Ya. Tabel, nah, gampangan nih kalau practical gap itu. Kamu cek dari tabel, kalau sifatnya practical gap. Enek tabelnya enggak? Nah, itu biasanya masalahnya di situ. Tadi dia topiknya tentang apa? Reputasi, kepercayaan, kemudahan keputusan terhadap online second hand pada aplikasi OLX. Nah, ini. Dia di sini mengatakan bahwa OLX itu menempati posisi kelima pada peringkat traffic website Indonesia. Karena sebelumnya, ini juga masalah, OLX ini dia namanya adalah Toko Bagus. Terus kemudian dia berganti nama menjadi OLX. Jadi masalah penelitiannya dia itu bukan kenaikan atau penurunan, tapi adanya perubahan nama. Dia pengen ngecek, adanya perubahan nama itu ngaruh nggak sih? Ternyata kalau dilihat, dengan adanya perubahan nama itu, bikin dia jadi ranking 4. Gitu ya. Dia masuk 5 besar, tapi dia menempati peringkat ke-4. Itu berarti practical gap dalam penelitian ini adalah ini. Pergantian nama dari Toko Bagus menjadi OLX yang kemudian mengakibatkan OLX itu memiliki peringkat ke-4.
gitu ya teman-teman. Itu disebut sebagai practical gap. Nanti tinggal dituliskan di penjelasan di konten. Ini masuknya practical gap apa-apa gitu. Gitu ya. Atau yang ini. Yang ini SDM. Ada nggak tabel-tabelnya? Oh, nggak ada. Tapi kalau ngelihat di sini, ada kata-kata yang mengatakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Olido dan Cherian menghasilkan self-efficacy terhadap kinerja itu berpengaruh positif. Namun, Kasseger menunjukkan hasil yang berbeda. Ternyata self-efficacy terhadap kinerja itu tidak berpengaruh. Ini berarti masuknya masalah apa? Praktikal apa empirical? Ada yang tahu? Yang kedua, Bu. Empirical, Bu. Empirical. Bisa paham ya dari sini? Jadi kalau kamu mau membuat resume, itu konten-kontennya yang pertama adalah masalah. Nanti jangan bingung, pokoknya kalau sama dosen pembimbing, dicari masalah penelitian, yang kamu harus pahami itu aja. Empiris apa praktikal? Kamu pilih. Kalau pakai dua-duanya boleh nggak, Bu Nuni? Boleh, malah lebih bagus. Tapi kalau pilih salah satu doang, boleh nggak, Bu? Boleh. Gitu, sah, tetap sah. Gitu ya. Berarti dari sini teman-teman udah ngerti nih, udah paham bedanya. Bedanya empiris dan praktikal. Gitu. Berarti nanti tinggal dituliskan. Kita kembali ke paparan saya. Ini, nanti tinggal teman-teman tuliskan masalah penelitian, dituliskan. Masalah penelitian ini adalah mengadopsi masalah practical gap atau mengadopsi empirical gap. Adapun masalah yang dipaparkan pada artikel tersebut apa? Dijelaskan. Gitu ya, nanti tinggal menjelaskan aja. Ini misalnya, artikel ini mengadopsi permasalahan berdasarkan apa? Praktikal gap kah? Empirical gap kah? Atau keduanya? Kalau keduanya gimana ya? Nggak apa-apa, dua-duanya dijelaskan. Itu. Adapun masalah penelitiannya sebagai berikut. Nah, dikutip apa? Tadi misalnya, kalau empiris ya berarti tadi menurut siapa sama siapa ngomongnya gimana, terus gitu ya, nanti dijelaskan. Yang penting teman-teman ini udah ngerti dulu perbedaannya ini. Oke. Kalau misalkan masalah penelitian ini sudah, teman-teman mampu untuk menjelaskan masalah penelitian, selanjutnya teman-teman harus bisa melakukan identifikasi. Oke. Iki ke piro ya berarti? Sorry. 6. Identifikasi. Oh, jangan dulu deh. Ini aja. Tujuan penelitian. Sorry, salah. Pertanyaan dulu. Pertanyaan penelitian. Nanti ini yang harus dirumuskan. Pertanyaan penelitian, tujuan penelitian. Yang ke-8 adalah hipotesis. Gimana Bu Noni cara menyusun pertanyaan penelitian? Ini kan nanti harus ada di resume kalian ya. Gimana Bu Noni cara menyusun
pertanyaan penelitian. Cara menyusun pertanyaan penelitian adalah cek hipotesisnya. Gitu. Kuncinya itu. Karena pertanyaan penelitian, tujuan penelitian itu harus sama dengan hipotesis. Gitu, teman-teman. Jadi, caranya kalau kita mau menyusun pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, itu cek dulu hipotesisnya. Hipotesis itu apa sih, Bu Noni? Hipotesis itu adalah dugaan sementara dari peneliti. Dari jurnal, kita ngecek dulu jurnalnya. Coba kita cek. Teman-teman beneran ya, kalau saya ngomongnya kecepatan, saya di stop aja. Bu Noni kecepatan gitu. Nanti akan saya ulang kalau saya kecepatan. Oke, ini misalnya jurnalnya. Udah kelihatan jurnalnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kita lihat hipotesisnya. Cari mana sih hipotesis tuh gitu ya. Kita cari hipotesisnya. Nah, ini dia hipotesis. Jadi hipotesis ini dia katakan diduga, atau kalau nggak ada kata-kata diduga, biasanya self-efficacy berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Aset Perkebunan Nusantara. Gitu. Ini adalah hipotesis. Berarti ini ada berapa hipotesisnya, teman-teman? 7. Ada 7 hipotesis. Gitu ya. Nanti silahkan dijabarkan. Penelitian artikel ini memiliki 7 hipotesis. Adapun hipotesisnya H1, ini tinggal ngopas. Dikopas di bagian resumnya. Gitu ya. Ini untuk yang pemasaran. Ini yang nah ini hipotesis penelitian. Ini misalnya. Reputasi berpengaruh positif, tak kopas ya. Ini sing saidi tadi banyak banget anu nih hipotesis. Coba Bu Noni copy yang ini. Oke, ini adalah hipotesis. Apalagi ini sudah ditulis ya, cetha welo-welo gitu kalau kata wong Jawa. Jelas-jelas ditulis hipotesis penelitian. Jadi tinggal mbok kopas, mbok ganti. H1, H2, H3 itu artinya hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3. Kita kembali ke sini. Oke, kita tuliskan hipotesis. Artikel pada penelitian yang berjudul apa memiliki berapa hipotesis? Titik-titik hipotesis. Memiliki berapa hipotesis jumlahnya? Berikut adalah hipotesis penelitiannya. Kita kopas. Contoh ini. Nih. H1, H2, H3. H1 atau hipotesis 1, dia mengatakan reputasi penjualan ya berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Kita kasih warna yang berbeda. Yang kedua, kepercayaan berpengaruh salah warnanya merah.
positif terhadap keputusan pembelian. Lalu ini ada kemudahan, persepsi kemudahan. Berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Inilah yang disebut dengan hipotesis, teman-teman. Nah, di dalam hipotesis itu, kan hipotesis ada dugaan sementara ya. Harus ada variabel. Di dalam hipotesis itu harus ada variabel penelitian. Variabel penelitian itu ada beberapa. Apa aja? Yang pertama, ada namanya variabel independen. Variabel independen itu biasanya disimbolkan dengan X. Artinya adalah variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Namanya juga independen. Independen, kalau kamu ngertiin independen itu artinya dia mandiri. Karena dia mandiri, justru malah dia yang akan memberikan pengaruh. Sedangkan yang lain disebut sebagai variabel dependen atau biasanya disimbolkan dengan Y. Kalau ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain. Ingat, kalau independen itu dia mempengaruhi, ya. Independen, tak kasih warna sing podo. Sedangkan kalau dependen itu berarti dia yang hijau. Dia yang dipengaruhi, sorry. Ini yang dipengaruhi, kalau independen yang mempengaruhi. Ini ya. Harus ada reputasi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Berarti yang mempengaruhi siapa? Halo? Reputasi, Bu. Reputasi. Betul. Berarti reputasi penjualan itu adalah variabel apa? Variabel Independen. Independen. Kalau kamu melihat dari ketiga hipotesis ini, ada berapa variabel independennya? 3, Bu. 3, Bu. Ada 3. Ada berapa variabel dependennya? 1, Bu. Berapa? 1. Apa itu? Keputusan pembelian. Oke, betul. Mudeng. Dari sini mudeng. Mudeng, Bu. Oke. Iya, Bu. Pokoknya naik Bu Noni kecepatan, mbok cut ya, jangan takut untuk mengkat. Nah, kalau kamu udah ketemu sama hipotesisnya dan bentuknya kayak gini, kamu baru bisa menyusun pertanyaan penelitian. Ini diwalik ya, karena kan ini kita mau resum. Kalau nanti bikin skripsi, ya bikin pertanyaan penelitian dulu, tujuan dulu, baru hipotesisnya. Tapi intinya ini harus sama. Nggak boleh pertanyaan penelitian, tujuan, sama hipotesisnya beda-beda. Nggak boleh. Nah, gimana pertanyaan penelitiannya?
Kalau misalnya H1 ini dia mengatakan reputasi penjualan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk online second hand pada penggunaan aplikasi OLX, berarti pertanyaan penelitian, sebelum itu saya jelaskan gini deh. Nah, untuk pertanyaan penelitian, teman-teman, jika menggunakan metode kuantitatif, metode kuantitatif itu cirinya adalah ada pengujian hipotesis. Kalau metodenya kuantitatif, jadi pakai data, diukur dengan menggunakan kuesioner, ada hipotesisnya, nanti ngolah data, menggunakan SPSS, menggunakan SampleLS, gitu. Intinya datanya sifatnya angka, terus nanti mbok olah, itu yang dimaksud dengan metode kuantitatif. Ada hipotesisnya. Gitu. Maka pertanyaan penelitian harus dengan kata apakah. Namun, ketika pertanyaan penelitian jika menggunakan kata apakah ya, kalau pertanyaan penelitian jika menggunakan metode kualitatif, kalau metode kualitatif itu nggak ada hipotesis, adanya adalah preposisi. Gitu. Biasanya metode yang digunakan adalah wawancara. Jadi dia mau mewawancarai orang. Kalau mewawancarai orang itu kan hasilnya adalah obrolan, kata-kata, ya kan? Berarti kalau menggunakan kualitatif nggak ada olah datanya. Kalau yang pakai pengolahan data itu menggunakan metode kuantitatif. Jadi ada pengujian hipotesis, ada olah data, itu cirinya. Terus kemudian datanya bersifat angka, itu kuanti. Tapi kalau kuali itu nggak ada hipotesis, adanya preposisi, terus tidak ada olah data, karena biasanya penyebaran hasil datanya itu sifatnya kata-kata, karena dari hasil wawancara. Nah, kalau wawancara, baru kamu menggunakan kata bagaimana, mengapa, itu boleh. Kalau hipotesis, itu kan cuman reputasi penjualan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Dan ingat, hipotesis itu kan artinya adalah dugaan sementara. Ya toh? Jadi jawabannya adalah sesuai dugaan atau tidak sesuai dengan dugaan. Makanya kata-katanya adalah pertanyaannya kita harus menggunakan apakah. Sedangkan kalau kualitatif itu menggunakan bagaimana dan mengapa. Ini ya. Gitu. Nah, kalau ini kan hipotesis ya, jelas ya ini hipotesis. Berarti pertanyaan penelitiannya harus menggunakan kata tanya apa? Apakah? Apakah? Betul. Karena ini adalah hipotesis, sehingga pertanyaan penelitian harus menggunakan kata apakah. Karena hasil dari hipotesis itu hanya menyatakan ya hipotesis tersebut berpengaruh dan tidak berpengaruh. Dia tidak menjelaskan lebih dari itu. Kecuali kalau penelitian kamu pengen meneliti tentang menggunakan metode kuali gitu ya. Bagaimana stres kerja itu bisa memicu orang untuk mengalami kecelakaan kerja. Hasilnya uraian, dia cerita ya gimana ya kalau yang namanya stres itu kan kita udah kalut ya pikirannya gitu. Terus kalau udah
Kalau stres itu tuh jadi nggak fokus bekerja. Kalau kita udah nggak fokus ya gimana? Jadi kadang-kadang suka nggak nyadar kalau ada sesuatu yang membahayakan kita. Akhirnya ya kejadian lah itu sih kecelakaan kerja gitu misalnya. Itu disebut dengan pertanyaannya harus dengan menggunakan kata bagaimana. Karena sifatnya uraian, teman-teman. Cuman kalau ini kok bisa Bu Noni bersifat angka? Iya. Karena kamu menyebarnya dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner itu nanti dia cuman disebarkan kata setuju yang disimbolkan sangat setuju disimbolkan dengan angka 5 setuju. Jadi gini nanti. Kalau pakai kuesioner ya, contoh kuesioner. Biar teman-teman paham kok sifatnya angka itu dari mana. Misalnya ada pernyataan yang mengatakan kayak gini. Saya mengalami stres di tempat kerja. Pertanyaan kuesionernya biasanya kayak gitu. Nah, ini orang yang mengisi kuesioner diminta untuk mengisi. Misalnya ada angka 1, itu sangat tidak setuju. 2, itu tidak setuju. 3, itu netral. 4, itu setuju. 5, itu sangat setuju. Jadi nanti ini sifatnya angka. Hasilnya yang diolah itu ya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Gitu. Apalagi kalau anak-anak keuangan, jelas kuanti. Pasti kuanti anak keuangan itu. Tapi bentuknya nggak 1, 2, 3, 4, 5 gini. Tapi bentuknya apa? Oh, rasio solvabilitas 0,325 tahun pertama. Tahun kedua 0,213 gitu. Itu kan kuanti. Gitu ya. Jadi ini kalau kuanti, metodenya kuanti. Kalau kuali ya bagaimana dan mengapa itu tadi, maka sifatnya adalah cerita. Nah, berdasarkan dari, tak tulis juga ya ini biar, kalau untuk data keuangan, masuknya juga ke metode kuantitatif. Kecuali kalau anak keuangan terus pengen nelitinya tentang motivasi investor gitu di dalam memilih saham. Apa motivasi Bapak memilih saham? Terus dia suruh cerita. Ya itu nanti berarti masuknya ke kuali. Gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan penelitian. Tadi teman-teman sudah paham kalau hipotesis berarti harus menggunakan kata apakah. Kalau pertanyaannya kayak gini hipotesisnya. Reputasi penjualan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Berarti pertanyaan penelitiannya, saya contohkan ya. Nih, sorry ya, Ben. Contoh. Berarti pertanyaan penelitiannya adalah, apakah reputasi penjualan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk online second hand di kok ini? Piye kira? Ini keputusan pembelian produk online second hand pada pengguna aplikasi OLX. Pertanyaan kedua, ada yang mau mencoba? Kira-kira pertanyaan penelitiannya gimana? Udah saya kasih contoh. Berdasarkan hipotesis kedua, gimana kira-kira pertanyaan penelitiannya? Apakah ya, Mbak Ria? Apakah
Apakah kepercayaan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk online second hand pada pengguna aplikasi OLX? Oke, betul. Kita tulis titik-titik ya, saya malas nulis. Iya, Bu. Oke, terus yang ketiga, siapa tadi yang mau menjawab? Sama saya, Bu. Lucky. Oke, Lucky. Apakah kemudahan sama kayak tadi berpengaruh positif terhadap Terhadap keputusan pembelian Oke. online second? Online second hand pada pengguna aplikasi OLX. Gitu ya. Jadi ini harus nyambung antara pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan hipotesis ini harus sama semua, terhubung. Kalau kayak gini berarti tujuan penelitiannya apa, Bu Nuni? Tujuan penelitiannya adalah, nih, yang biasanya salah kalau nulis skripsi. Tujuan penelitian itu jangan to know. To know itu untuk mengetahui. Mengetahui itu levelnya adalah anak TK. Makanya to know, ya. To know TK, levelnya TK. Kenapa kok Bu Nuni bilang TK? Karena anak TK cuma penasaran, itu apa? Gitu loh. Dikasih tahu, lampu. Karena dia emang cuma pengen tahu. Nah, karena udah levelnya S1, berarti tujuan penelitian itu adalah untuk melakukan analisis. Menganalisis pengaruh reputasi penjualan terhadap apa? Keputusan pembelian. Berarti tujuan penelitian yang kedua apa? Ada yang mau mencoba selain yang tadi sudah ngomong? Ada lagi yang lain? Iya, siapa ini? Rizka. Oke, Rizka, silahkan. Menganalisis apa, Rizka? Menganalisis tingkat kepercayaan. Pengaruh kepercayaan terhadap apa? Menganalisis pengaruh tingkat kepercayaan terhadap keputusan pembelian produk online second hand. Itu ya. Nah, yang ketiga, apa yang ketiga berarti tujuan penelitiannya? Siapa yang mau mencoba yang lain? Menganalisis kemudahan. Galuh. Menganalisis pengaruh kemudahan terhadap keputusan pembelian. Mudeng ya. Berarti nanti pokoknya dibikin kayak gini aja, kayak yang Bu Nuni contohkan. Ini makanya tak bahas satu persatu, karena ini semua adalah dasar kalian untuk menyusun skripsi. Ini konsep dasarnya semua. Dah, sampai sini hipotesis. Ternyata wes jam 17 lebih ya, teman-teman. Jauh banget. Nah, ini jumlahnya harus sama. Nek hipotesis ada 3, tujuan penelitiannya ya harus ada 3. Pertanyaan penelitiannya ya jumlahnya harus 3. Gitu ya. Jadi 3 hal ini saling berkaitan. Nggak boleh, wah hipotesisnya enek 4, terus tujuan penelitiannya enek 5, terus pertanyaan penelitiannya enek 10 gitu. Nggak boleh. Jadi ini harus sambung menyambung, harus sinergi bahasanya. Kalau misalkan ini ada 3, ya tujuannya ada 3, hipotesisnya ada 3, dan isinya sama. Gitu. Kita lanjut ya. Dah, kalau sampai hipotesis udah paham, selanjutnya kita harus menggambarkan kerangka pemikiran teoritis. Kerangka
Pemikiran teoritis itu yang mana, Bu Noni? Kerangka pemikiran teoritis itu yang ini. Digambar enggak ya dia? Ah, ini dia. Cuman, ini salah gambarnya, Mbak Mas semua. Ini disebut sebagai KPT. Kita biasanya nyebutnya KPT atau rancangan penelitian. Ini ada nggak ya kalau ini? Kadang-kadang digambar, ada yang nggak digambar. Kalau nggak ada ya berarti kamu nanti gambar sendiri ya. Pokoknya mau sesuaikan aja sama hipotesisnya. Oke, ini kita kembali ke catatan saya. Nih, KPT. KPT itu ada aturan. Aturan menggambar KPT. Jika penelitian perilakuan itu adalah anak SDM, anak pemasaran, atau anak keuangan yang menggunakan variabel-variabel keperilakuan, itu harus digambarkan dengan bentuk oval. Tadi salah, karena kotak. Gitu ya. Tapi jika penelitian keuangan, misalnya contohnya variabel ROA, variabel BOPO, variabel ROE, gitu. Itu harus digambarkan dengan bentuk kotak. Gitu ya teman-teman. Ini adalah aturan yang bukan Bu Noni yang bikin. Udah dari sononya. Nah, berarti kalau nggak ada, kamu tinggal nggambarin. Ini reputasi penjualan. Reputasi penjualan itu kan persepsi. Pokoknya kalau perilakuan itu biasanya sifatnya persepsi. Sifatnya persepsi. Sifatnya persepsi. Atau unobserved, tidak bisa diobservasi. Unobserved. Itu harus digambarkan dengan kotak. Tapi ROA itu jelas iso dihitung. Tapi coba kepercayaan kan nggak bisa dihitung. Itu adalah persepsi. Ini kan ada di pikiran orang. Dan tingkatan atau degree-nya setiap orang itu beda-beda. Makanya disebut sebagai unobserved. Tapi kalau ROA, BOPO, PBV, PER, ROE, itu jelas. Sifatnya bukan persepsi. Nek elek yo elek, nek api yo api, gitu loh. Clear. Sifatnya bukan persepsi. Itu harus digambarkan dengan kotak. Jadi kalau anak-anak keuangan, gambarnya kotak, jangan lupa ya. Kalau anak-anak keperilakuan, gambarnya pakai oval. Tapi kalau anak keuangan yang dia menelitinya tentang, karena saya pengen meneliti ini, Bu. Pengen meneliti kemudahan penggunaan QRIS, pembayaran QRIS, persepsi kemudahan penggunaan QRIS. Oh, berarti ya masuknya ke persepsi oval, walaupun anak keuangan. Gitu. Tapi nek hal-hal yang sifatnya BOPO, ROE, PBV, PER, gitu, ya gambarnya kotak. Gitu ya. Gimana cara menggambarnya? Cara menggambarnya tinggal dibuat lingkaran gini. Oval, sorry. Saya yang ngomong, saya yang salah nih. Nih, itu tinggal dibikin kayak gini. Nih, hipotesisnya ada berapa? 3. Oke. Tadi variabel independennya ada berapa? Ayo. 3, Bu. 3, Bu. Variabel dependennya ada berapa?
1. 1. Nah, berarti ini tinggal di gambar gini. Dependent di depan, independent di depan, sorry. Ini dependent. Berarti ini adalah oke, reputasi. Terus ini kepercayaan. Terus ini kemudahan. Ini caranya. Ini keputusan pemilihan. Mudah-mudahan teman-teman paham ya, saya benar-benar berusaha untuk menjelaskan sebaik mungkin karena saya menyadari ini adalah bekal kalian semua untuk skripsi gitu. Jadi saya benar-benar serius gitu ngajarin teman-teman untuk menyiapkan ke skripsi gitu. Mudah-mudahan saya tidak bertepuk sebelah tangan. Ini cara gambarnya teman-teman. Nah, terus kalau nanti bobo gitu Bu, misalnya yo ini kok gambar kotak, tinggal gambar kotak mbak tulisi roa, bobo apa gitu. Itu ya. Ini adalah KPT teman-teman. Yang lain tinggal nanti menyesuaikan. Silakan di. Terus setelah itu habis KPT apa? Biasanya sih kita akan ngecek populasi dan sampel. Ini nanti harus ada semua ya. Yang saya tuliskan itu harus buat resume. Makanya saya ajarin satu-satu. Populasi. Apa yang dimaksud dengan populasi? Ada yang tahu? Halo? 5:30 kita udah karena maghrib. Populasi, ada yang tahu? Halo? Sekumpulan data yang sama. Apa Mbak Luki? Sekumpulan data yang sama. Ya, sekumpulan data yang sama. Jadi misalnya kita mau meneliti tentang jadi ngeblank. Saya pengen ngasih contoh keuangan, tapi susah sekali otak saya ini untuk memberikan contoh keuangan. Karena saya orang keperilakuan. Ini keperilakuan aja ya, contohnya dulu nanti sambil tak pikir. Yang keuangan. Kalau populasi, contohnya populasi yang pemasaran. Contoh. Misalnya pengguna Gojek. Karena mau meneliti tentang apakah aplikasi Gojek itu mudah ya digunakan, gitu misalnya. Berarti ininya populasinya adalah pengguna Gojek. Kalau pemasaran, SDM. Misalnya mau meneliti tentang kecelakaan kerja di PT apa tadi 2 Kelinci, gitu. Berarti populasinya adalah karyawan PT 2 Kelinci. Ih, kok ada suara kucing? Keuangan. Misalnya saham gitu ya. Investor. Nah, saham yang terdaftar di IDE. Nah, ini disebut sebagai populasi. Jadi sekumpulan set dengan data yang sama. Nah, kenapa sih kalau penelitian itu harus pakai sampel, Bu? Kenapa nggak populasi aja semua? Ya boleh kalau kamu mau, cuman kan mabok kita kalau nyari apa namanya semua orang gitu. Misalnya pengguna Gojek ada 200 juta, terus main peneliti semua 200 juta.
Ya kapan kita kelarnya? Itulah kenapa di dalam penelitian itu kita harus memahami populasi penelitian kita siapa, sampel itu adalah bagian terkecil atau ya apa sih ngomongnya ya susah, bagian terkecilnya gitu dari populasi. Misalnya ada 200 juta orang, kita ngambil sampel 100 orang aja deh gitu. Itu disebut sebagai sampel. Gitu ya teman-teman. Nanti kamu cek di jurnal. Kita balik ke jurnal lagi. Populasinya siapa? Di sini dia bilang, sopo ya? Ditulis enggak? Nih. Berarti populasinya adalah karyawan di PT Perkebunan Nusantara 11 Surabaya. Terus sampelnya adalah 35 karyawan di bagian SDM, umum, dan hukum dan aset. Gitu ya. Kok ini ada sampel jenuh, Bu? Kenapa? Karena biasanya kalau sampel jenuh itu dia populasinya cuma sedikit. Kayak 35 ya udah 35 semuanya itu diambil, itu disebut sebagai sampel jenuh. Itu. Nah, kalau ini apa ya ini? Ini nggak ditulis, cuman saya bisa mengidentifikasi ini konsumen Bershka Fashion Store. Ini populasinya. Sampelnya ya konsumen itu sejumlah 220. Karena kalau dilihat dari data demografinya ini semuanya totalnya 220. Berarti sampelnya adalah 220 konsumen Bershka Fashion Store. Itu adalah populasi dan sampel. Nanti teman-teman ngecek dari jurnalnya ya. Nah, ini yang saya juga pengen jelaskan. Ada namanya teknik pengambilan sampel. Kalau kita ngomongin populasi dan sampel, itu ada namanya teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel itu ada dua. Ada namanya non-probability sampling, ada namanya probability sampling. Benar nggak sih tulisan saya probability sampling? Probability. Probability sampling. Non-probability sampling itu adalah teknik pengambilan jika jumlah real populasi tidak diketahui. Itu disebut sebagai non-prob. Contoh, pengguna Telkomsel di Indonesia. Boleh datanya awal dong ya. Ya udah nggak jelas aja, kita nggak tahu. Kalaupun Telkomsel punya, itu kan kadang-kadang ada juga orang yang nomornya udah nggak aktif dan lain sebagainya gitu. Itu disebut sebagai non-prob. Karena kita tidak benar-benar tahu secara real dan detail berapa total populasi gitu yang mau kita teliti. Pengguna Telkomsel, terus misalnya pengguna sepatu Nike gitu ya. Nah, kita misalnya pengen teliti tentang brand Nike gitu. Pengguna sepatu Nike gitu. Terus pengguna marketplace Shopee gitu. Kita nggak tahu berapa total realnya. Itu kita harus menggunakan teknik non-prob. Ini ya, jika populasi real, populasi tidak diketahui. Ini disebut sebagai non-prob. Tapi kalau prob berarti teknik
pengambilan sampel jika jumlah real populasi diketahui. Contohnya apa? Kok ada C-nya sih? Contohnya apa? Contohnya misalnya emiten saham di IDX tahun 2022. Ada berapa? Langsung kita tahu misalnya. Oh, 185 emiten. Tapi padahal nanti yang pengen digunakan hanya manufaktur tok gitu ya. Gitu. Terus misalnya anak SDM nih, anak SDM atau anak keuangan ini biasanya pakainya probability sampling. Misalnya populasinya adalah karyawan Sido muncul. Ini kan ketahuan berapa jumlah karyawan Sido muncul. Gitu ya. Itu perbedaan probability sampling dan non-probability sampling. Nah, di setiap ini non-probability sampling itu dia punya berbagai macam teknik. Nanti bisa dipelajari. Non-prob itu misalnya pakai purposive sampling, ada ya, banyak kali saya. Aksidental ya nggak sih? Coba nanti teman-teman cari ya. Probability sampling. Ini tekniknya juga ada. Ada simple random sampling, ada stratified random sampling, ada cluster sampling. Jadi macam-macam. Nanti kalau kamu berarti ini gimana maksudnya Bu Noni? Kalau kamu udah ngerti, oh saya neliti di perusahaan, karyawan perusahaan, oh berarti kamu harus menggunakan probability sampling. Tekniknya milih, apakah menggunakan simple random, apa menggunakan stratified, apakah menggunakan cluster. Ini kayaknya di Metopen itu udah dapat harusnya. Oh kalau anak pemasaran pengen neliti data pengguna Gojek, oh berarti kita menggunakannya non-prop, apakah purposive, apakah accidental sampling, ataukah snowball sampling gitu misalnya. Itu kita nanti memilih. Nah teman-teman nanti silahkan diidentifikasi. Dia itu menggunakan non-prop apa menggunakan prop. Lalu ketika menggunakan non-prop atau prop, itu dia tekniknya pakai apa? Gitu ya. Itu nanti tugasnya untuk populasi. Terus yang ke-11, setelah kita tahu populasi dan sampelnya, kita harus tahu pengolahan datanya. Nah, pengolahan data ini tergantung dari softwarenya. Cuman yang pasti, nanti dijelaskan ya di pengolahan data itu. Dia menggunakan data apa? Data apa? Nah, data itu ada dua. Ada namanya, gimana ya, bingung ininya. Data dibagi menjadi dua. Jadi dijelaskan. Apakah dia menggunakan primer? Kalau data primer itu adalah data yang dikumpulkan melalui kuesioner, eksperimen, misalnya. Itu primer. Tapi ada data sekunder. Data yang diambil dari pihak ketiga. Ini biasanya anak-anak keuangan yang datanya dia itu apa namanya? Ke sini. Datanya dia nyari dari IDX, nyari dari OJK, itu disebut sebagai data sekunder. Kalau anak-anak kalau anak-anak apa namanya? Pemasaran
anak-anak SDM yang nyebar quest itu disebut sebagai data primer. Nah, jika menggunakan data primer, biasanya ada namanya uji instrumen. Nah, ini nggak saya jelaskan secara detail ya, karena nanti pekan depan saya akan coba untuk latihan, olah data, dan lain sebagainya. Nanti akan saya ajarkan ke teman-teman, jadi nggak saya bahas detail. Jadi kalau primer itu harus melalui uji instrumen. Uji instrumen itu apa? Ada berapa uji? Ada uji validitas dan uji reliabilitas. Kalau sekunder, tidak perlu menggunakan uji instrumen. Nah, selanjutnya adalah uji hipotesis. Gitu, nanti silahkan dibaca di ininya. Dia menggunakan apa? Apakah regresi? Apakah menggunakan uji PET? Biasanya ditulis. Terus software yang digunakan apa? Jadi di uji hipotesis ini kamu jelaskan nanti di resume. Dia menggunakan uji apa? Apakah uji regresi, uji PET, atau uji apa? Terus hasilnya gimana? Oke, kita balik ya ke ininya ya. Ini dia. Nih. Nah, dia pakai uji regresi linear berganda. Nanti kok nggak dijelasin. Coba cari jurnal yang lebih mudah. Nah, ini jelas nih. Nah, ini. Kalau yang keuangan nggak ada ya. Uji validitas, reliabilitas nggak ada. Kalau ujinya pakai instrumen, pakai kuesioner, itu harus ada uji validitas. Nah, ini berarti software-nya adalah Smart PLS. Dia menggunakan software Smart PLS. Ini ada menggunakan uji validitas. Nah, validitasnya dia menggunakan apa? Nilai overloading. Nanti silahkan dituliskan. Reliabilitas. Uji reliabilitas menurut Imam Ghazali yaitu apabila nilai komposit reliability-nya lebih dari 0,7. Oh, berarti dia menggunakan komposit gitu. Dicek di tabelnya ini. Rombah alfa. Tinggal mbok tuliskan. Terus yang lainnya udah nggak usah diperhatiin dulu. Nah, ini. Uji hipotesisnya menggunakan apa? Menggunakan PET koefisien atau uji PET yang tadi saya bilang. Nah, terus hasilnya ini tinggal kamu kopasin, nanti ditempelkan ke resume. Itu dulu tugasnya. Kalau untuk penjelasannya ini dengan lebih detail, Noni akan jelaskan di pekan depan. Pokoknya yang sekarang belajar bikin resume dulu aja. Ya, belajar bikin resume dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, minimal ada hal-hal dasar yang mulai teman-teman kuasai, gitu ya. Saya berharap ini benar-benar menjadi bekal teman-teman, sehingga nanti pada saat udah dibagi dosping skripsinya, satu, kalian ngerti cara nyari jurnal, itu harapan saya. Jadi jangan sampai bingung cara nyari jurnal itu kemana gitu, nggak ngerti cara cari jurnalnya gitu ya. Jadi saya harap teman-teman ngerti di mana cara nyari jurnal, terus kemudian teman-teman ngerti cara baca jurnal gitu, mulai dari masalah penelitiannya apa gitu ya, mengembangkan pertanyaan penelitian gimana, mengembangkan tujuan penelitian gimana, hipotesis itu gimana cara mengembangkannya gitu, hasilnya gimana, hasilnya nanti kita akan coba baca sambil jalan gitu ya. Pekan depan berarti di hari kalian kuliah
kuliahnya masing-masing beda-beda ya. Ada yang Senin, ada yang Selasa. Saya harap teman-teman sudah mulai mengumpulkan tugas resum artikelnya. Jadi nanti habis ini silahkan dicari artikelnya, lalu kemudian mulai diresum dengan kelompok. Pengumpulan tugasnya gimana? Pengumpulan tugasnya bersifat individu. Meskipun pengerjaannya bareng-bareng. Jadi misalnya, oh Elvi bareng sama Michelle, gitu ya. Kalian bikin aja berdua. Dibikin berdua, hasilnya sama, ya nggak apa-apa, karena emang ini kan kolaborasi. Tapi nanti pada saat dikumpulin di GC di Google Classroom itu sendiri-sendiri, jangan Michelle doang yang ngumpulin atau Elvi doang yang ngumpulin gitu ya. Kalau nggak ngumpulin, saya akan saya nggak akan hitung ya nggak ngumpulin. Jadi semuanya tetap harus ngumpulin mandiri. Meskipun tugasnya adalah tugas kelompok. Apa yang harus dilampirkan? Yang harus dilampirkan adalah hasil resumnya, dan yang kedua adalah artikelnya. Gitu, dari sini bisa difahami teman-teman? Atau ada yang kurang jelas ingin ditanyakan? Halo, ha? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Mudah-mudahan jelas apa yang saya sampaikan tadi. Nanti saya kirimkan hasil resum ketikan saya. Jadi teman-teman bisa pelajarin ulang gitu ya. Karena ini sudah jam 17.40, artinya azan sudah berkumandang, jadi kita harus cukupkan untuk perkuliahan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi sarana untuk teman-teman belajar gitu ya sebelum menyusun skripsinya, sehingga skripsi nanti ketika pembimbing sudah dibagikan, teman-teman akan jauh lebih mudah dan jauh lebih paham tentang apa yang harus dilakukan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan sore hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sama-sama. Untuk presensinya bagaimana, nggih, Bu? Udah saya anggap datang aja semuanya ini karena gabungan beberapa kelas, Mbak. Terima kasih, Bu. Ya, ya. Terima kasih, Ya.